Baik kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, tentunya masih tetap bersama LSC Channel kawan ya. Bagi buat teman-teman yang baru temukan channel saya, selamat bergabung, selamat mengikuti konten dari saya ya. Kontennya santai, yakni kita pembahasannya di sesi kali ini adalah tentang mata air ya, atau sumber air, di mana sumber air itu sangat kita perlukan di keadaan penghujan maupun kemarau. Di saat penghujan kita membutuhkan air bersih, kemudian di saat kemarau pun kita juga membutuhkan air karena kekeringan. Baik kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu di kolom komentar saya banyak yang menanyakan apa itu sumber air itu banyak terdapat di tempat-tempat yang angker gitu kan katanya, atau tempat yang angker banyak sumber airnya, atau sumber air yang besar biasanya didiami atau ditempati makhluk-makhluk tertentu gitu ya, makhluk goib gitu aja. Itu kalau menurut saya itu ya bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak, karena pemahaman saya adalah bukan dari segi apa ya, magis, atau istilahnya itu adalah supranatural, bukan, tetapi saya berangkatnya dari ilmiah saja. Jadi sesuatu yang dapat kita telaah melalui ilmu dan akal pikiran kita kawan ya. Kebetulan nih tadi saya di ladang atau di kebun saya. Di sini juga ada sumber airnya kawan. Di belakang saya ini kalau dulu itu adalah tempat untuk persembahan atau tempat sesaji. Di mana di sini ini ada yang namanya pohon beringin besar, makanya di sini namanya katanya itu ringin-tingin. Kemudian batunya itu ada belingirannya, itu di atas itu dinamakan kalau bahasa Jawanya watu jaran atau batu kuda, karena biasa kita bisa dinaiki gitu ya. Nah, di sini ini pun juga tempat sumber air ya. Di sini juga tempat sumber atau dilewati sumber air. Jadi kebanyakan memang tempat-tempat yang dianggap mistis atau dianggap sakral, dianggap apa ya, wingit, itu ya kalau kita cek itu ya memang ada sumber airnya ya. Di video saya yang terdahulu sekitar 8 bulan yang lalu itu saya mengupload mengawali konten saya, yaitu waktu itu masih musim kemarau, di akhir musim kemarau. Kemudian saya mencoba menyibak tabir itu, tetapi ya karena kesibukan yang lain jadinya tidak jadi. Jadi karena banyaknya pertanyaan di kolom komentar, maka saya ulas dengan kemampuan atau setahu saya begitu saja kawan ya. Jadi memang tempat-tempat angker itu didominasi dengan keberadaan sumber air, itu memang benar. Karena tempat-tempat tersebut atau makhluk-makhluk yang menghuni ya, penghuninya itu seneng ya, seneng. Ibarat kita kalau sumber air itu bagi mereka itu adalah jalan tol atau jalan yang sangat mereka senangi. Kalau kita jalannya enak gitu aja ya. Tentu saja jalan yang sulit dengan jalan yang enak, kita memilih yang enak juga. Makanya mereka sangat senang sekali ketika menempati daerah-daerah tertentu yang mana di situ ada sumber airnya. Nah, lebih senang mereka yaitu ketika mereka itu dikasih sesuatu, atau ya contohnya sesaji setiap setahun sekali atau mungkin setiap apalah begitu ya. Itu mereka juga sangat senang. Jadi ketika kita tidak
memberi mereka, tidak pernah memberi mereka, mereka juga tidak apa-apa. Tapi kalau mereka itu sering kita beri, rutin kita beri, kemudian tidak kita beri, maka ya seperti orang saja, ketika orang tadinya dikasih kemudian tidak dikasih, maka akan terjadi semacam apa ya, suudan ya. Kenapa kok tidak dikasih, akhirnya menimbulkan huru hara, kan begitu ya. Itu menurut pengetahuan saya. Kemudian tempat-tempat seperti itu biasanya ya, biasanya ini kalau di tempat saya sudah tidak banyak. Kalau di tempat-tempat yang lain itu masih banyak, itu pecahan gendeng ataupun apa itu, pokoknya tempat untuk dupa ya, itu masih banyak. Tapi kalau di tempat saya sudah sangat jarang sekali atau minim sekali yang melakukan hal-hal tersebut. Nah, kira-kira apakah masih dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan daerah sumber-sumber yang seperti itu? Nah, jawabannya kalau saya masih ya. Ya masih. Mereka hanya menempati pada bagian-bagian tertentu saja, kawan. Umpamanya di pertigaan sumber air, di perempatan sumber air, kemudian di per8, per6 itu ya. Kan tempat bertemunya, baik itu sumber air itu akan bertemu pada suatu titik. Itu sebenarnya bukan bertemu dalam artian terus satu titik gitu, enggak. Kalau pertigaan itu satu titik, tapi kalau perempatan itu biasanya atas dengan bawahnya seperti ini ya, kawan ya. Jadi mungkin yang dangkal itu yang satunya itu dalam, itu kalau dari atas. Per6 berarti bawahnya juga ada lagi, begitu ya. Di tempat-tempat seperti ini mengandung gelombang elektromagnetik yang tinggi, sehingga mereka senang tinggal di situ, kawan ya. Tinggal di situ. Maka dari itu kita ya harus pandai-pandai memilih seandainya kita itu mau membuat suatu sumur ya, sumur. Jadi saya pun juga sangat menghormati tradisi suatu daerah. Jadi saya biasanya tanya kepada, ketika disuruh mendeteksi, saya tanya kepada orangnya, Pak, kira-kira di mana pimpinan panjenengan? Tuh, ataukah mungkin di sini ada tempat yang kiranya itu disengker atau angker gitu kan. Nah, biasanya dari tuan rumah itu akan memberikan jawaban di mana kira-kira dan lebih baik di mana. Begitu kemudian kita cari daerah tersebut, biarpun itu agak kecil, biasanya orang itu malah enggak apa-apa gitu Mas, yang penting enggak ke arah yang itu gitu ya. Kemudian lagi kalau menelisik dari sumur-sumur yang sudah ada ya, yang sudah lalu itu, yang biasanya yang mendeteksi adalah dukun. Maaf, saya bukan dukun ya, yang dukun. Itu biasanya itu ada selisih sekitar 1 meter ya, dari sumur aslinya. Sumur yang di lubang itu jangan digali atau dibor, itu diberikan selisih 1 meter. Entah kenapa itu saya tanya-tanya, biasanya pokoknya ndak wani ya, intinya ndak berani kalau menempatkan pada sumber air tersebut. Jadi ya mungkin ya supaya ndak terputus sumber airnya sehingga awet, begitu kan bisa ya, mungkin gitu ya. Itu husnudon saya saja. Tapi biasanya kalau saya ya saya putuskan di sumber air atau yang berada di tengah sumber air tersebut, kawan ya. Dengan harapan itu nanti bisa mencukupi orang yang membuat sumur dan kanan kirinya, bahkan kalau lingkungan sekitarnya. Karena pernah saya mendeteksi sumber air itu hampir 1 RT itu mengambil di situ ya. Jadi jebol tap itu menggunakan ini ya, andalan saya ketika itu saya perkirakan 7 meter, kemudian di 6,5 sudah jebol, dan yang menggali tidak mampu untuk meneruskan, akhirnya di diesel Mas ya, di diesel. Nah,
Di situ ternyata bisa mencukupi 1 RT. Jadi antri untuk mengambil air saking senengnya. Jadi saking senengnya kemudian membuat apa itu ya, lodo itu ya. Saya pun juga dipanggil tapi saya kebetulan repot jadi ndak ndak ikut gitu. Mungkin saking senengnya gitu saja. Jadi ya kita harus menghargai lah. Mungkin kalau keyakinan kita ndak sama ya kita harus menghargai karena itu adalah adat atau kebiasaan mereka. Kemudian seandainya kita itu mau menelisik sumber air ya, atau mendeteksi sumber air yang umpamanya di kali ya, di kali itu ada sumber air yang keluar. Kemudian kita mendeteksinya dari mana ya kira-kira, itu bisa ya. Jadi tetap menggunakan alat seperti ini ataupun yang lain, kemudian kita turut dari ujungnya, nanti lewatnya mana, kemudian nanti bisa kita potong di situ. Akhirnya yang tadinya itu ke sungai, itu bisa kita manfaatkan, kita sumur di daerah atas, sehingga ketika apa itu sumber air itu waktu penghujan itu enggak kena banjir kawan, enggak terkena banjir. Itu juga salah satu kalau menurut saya juga solusi ya, karena biasanya ketika musim penghujan itu warna airnya itu berbeda kawan. Kemudian lagi ketika menelis itu banyak kejadian-kejadian yang kiranya ya sering saya alami. Sampai tempo dulu itu entah kenapa ini rambut saya ini habis yang bagian sini ya, itu masih ada fotonya, habis itu. Jadi dalam 1 hari itu bisa mendeteksi 10 tempat ya. 1 sore, bukan 1 hari, sore. Pagi itu kerja yang lain, sore itu bisa sampai 10 tempat. Itu pun juga sampai hampir ngisak juga ya. Nah, karena rentan sekali pendeteksian itu berada di kawasan yang apa ya, dikatakan wingit-wingit itu tadi, maka ya kita pun juga harus bisa minimal membentengi diri kita. Minimal kita ya baca basmalah lah ketika berangkat, dan pulangnya kita membaca alhamdulillah. Mungkin yang lebih paham ya, yang ustadz ataupun yang kiai itu lebih paham. Kalau saya ya cuman seperti itu. Kemudian pulang jangan langsung masuk rumah, tetapi kita langsung mandi, keramas dulu, kemudian baru masuk rumah. Itu kalau pulangnya malam. Kalau pulangnya masih sore itu ya tidak apa-apa itu ya. Maka dari itu kita juga harus waspada juga ketika mendeteksi hal-hal seperti itu. Jadi tidak hanya bisa mendeteksi, tetapi semuanya harus kita apa ya, istilahnya itu kita jaga. Karena itu berhubungan atau kita bisa dikatakan memotong, merusak ya, bisa dikatakan merusak ya, merusak jalan mereka, jalan tol mereka. Maka dari itu kalau mereka tidak senang itu bisa datang ke kita, begitu ya. Ini kalau saya hubungan dengan sesuatu yang astral gitu ya. Yang tidak percaya ya monggo silahkan, tapi yang percaya saya yakin banyak yang percaya. Jadi saya pernah banyak sekali ya, sudah banyak menelisik tempat-tempat angker. Di video saya terdahulu kalau tidak salah ada 5, kemudian saya teruskan itu ya. Ada 5 tempat yang angker di daerah sekitar saya. Itu semuanya dilewati sumber air, dan di situ merupakan perempatan dan per 6 ya, rata-rata perempatan. Dan di situ debit airnya juga cukup besar. Nah, kita nyumurnya jangan di daerah itu ya, yang penting tidak di daerah itu, tetapi bisa dari atasnya atau bawahnya kawan ya. Tapi ya minimal kita membaca basmalah dulu lah ya ketika akan memulainya. Maksudnya kalau orang Jawa paham lah ya, saya enggak ngomong terlalu detail, tapi paham lah ya, minimal kita membaca basmalah kalau kita mau menyumur.
menyumur supaya kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu air untuk kehidupan. Kemudian sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman saya mengenai pendeteksian sumber air yang saya sampaikan ya ini ya. Sumber air itu kalau secara ilmu IPA itu di pelajaran anak saya itu adalah air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika kita sudah terjun ke sini, ini tidak berlaku kawan. Air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nah inilah yang berlaku. Ini ada. Sudah selama saya mendeteksi kalau tidak salah ada tiga tempat. Jadi tidak sesuai dengan perkiraan saya. Ya, tidak sesuai dengan perkiraan saya. Ketika digali ternyata itu sumber airnya itu dari bawah, arah bawah, bukan dari arah atas. Jadi air mengalir seharusnya dari atas ke bawah. Ini di lereng ya, di lereng. Jadi ada dua sumber air, ada sumur ya, atasnya sudah sumur, kemudian bawahnya itu sumur. Nah, ketika di bawahnya itu di sumur, itu air sudah tidak kuat lagi naik ke atas. Ya, tidak kuat lagi naik ke atas. Kemudian di satu tempat lagi itu memang agak miring ya untuk sumber airnya. Itu pun ketika jebol itu juga dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dan lagi yang sering ditanyakan kalau di gunung itu dalam apa enggak itu. Di pegunungan itu bahkan banyak yang artesis ya, banyak yang keluar sendiri, berarti umbul-umbul itu kan keluar sendiri. Jadi di daerah saya ini saja ada 1, 2, 3, ada 5 tempat yang artesis ya, keluar naik, itu namanya umbul ya kan kalau di tempat saya. Karena pada dasarnya ya seperti kepala kita ini, di bagian kepala ini di batuk umpamanya, kalau ini kita kena sesuatu ya, mungkin kena benda tajam gitu, tek gitu kan, maka darahnya akan mengucur deras. Tetapi biarpun di daerah datar, maunya di kaki ini kena sesuatu juga, sama-sama dalamnya dengan yang di kepala, itu nanti yang keluar darah banyak adalah di kepala, bukan di kaki kan. Ya seperti itulah logikanya. Jadi di daerah yang tinggi pun dimungkinkan untuk banyak air ya, banyak sumber air yang dangkal. Bahkan di gunung-gunung pun kan banyak begitu ya. Jadi itu salah satu ya, Tuhan atau Allah memberikan rahmatnya kepada manusia ya seperti itu, melalui hal-hal seperti itu ya, yang dapat dinalar dan tidak dapat dinalar kawan ya. Mungkin demikian ya bincang kita di sore ini, semoga bisa menambah wawasan. Karena ini tadi mau bikin video yang pendeteksian, kameramennya tidak ada, jadi tidak bisa ini tadi ya. Banyak sebenarnya nanti yang saya ulas, mulai dari latihan untuk menggunakan ini kan banyak yang tidak bisa ya. Saya mengatakan 10, ada 2 dari 10 orang yang bisa, kan seperti itu. Nah bagaimana kiat-kiatnya supaya semua bisa gitu kan. Ini butuhkan latihan, nanti latihannya itu ada beberapa tahapan ya. Dan kalau memang tidak bisa menggunakan ini, yang pasti mantep itu pakai daun pisang, itu kan harus bisa, pakai plastik, daun pisang, pakai apa ya, terpal bisa, terpal itu juga bisa, yang penting musim kemarau ya. Itu kan tapi membutuhkan 1 hari 1 malam ya, 1 malam. Kalau ini kan instan langsung bisa, kemudian dapat digunakan mendeteksi kedalamannya juga. Tetapi kalau yang tradisional banget itu ya sulit untuk mendeteksi kedalamannya, atau enggak bisa. Tadi di kolom komentar saya ada yang saya bisa mendeteksi sumber air tanpa menggunakan alat bagus itu ya. Saya ingin tahu bagaimana caranya.
kok bisa tanpa alat kemudian bisa tahu keadaan kemudian kedalamannya, itu luar biasa. Itu mungkin ada trik-trik atau kiat khusus ya. Biarpun saya juga mungkin bisa, tetapi ada tekniknya begitu. Kalau tidak ada tekniknya saya tidak berani mengatakannya. Ada ciri-cirinya gitu kan. Cuman tidak saya ulas di sini atau di video kali ini, di lain waktu kapan ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak, semoga menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendeteksian sumber air. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.